Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita materinya adalah materi baru yaitu analisis regresi. Jadi kemarin kita di statistik 2 sudah belajar tentang hubungan dua variabel ya. Jadi kalau uji hipotesis, kemudian statistika deskriptif, bisa jadi kita hanya melihat dari satu variabel saja. Tetapi kalau analisis regresi itu kita sudah melihat hubungan dari dua variabel X dan Y. Oke, jadi nanti seperti kita pelajari dalam regresi, maka dengan menggunakan SPSS kita bisa mempermudah dalam mencari nilai-nilai koefisien dan pengujian asumsinya ya. Jadi saya refresh sejenak mengenai regresi ya. Jadi analisis regresi ini digunakan untuk meramalkan atau menaksir hubungan dari dua variabel. Nah, nanti akan ada dua variabel dalam regresi yaitu independen dan dependen. Independen itu yang X-nya dan dependen itu yang Y-nya. Oke, jadi variabel dependen itu Y-nya ya. Jadi variabel Y itu tergantung dari variabel X ya. Jadi variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Ini berbagai macam persamaan regresi ya. Tapi yang paling banyak kita gunakan adalah regresi linear sederhana. Ini yang kita gunakan di bidang ekonomi. Ini tujuan dan manfaat analisis regresi adalah pola hubungan antara X dan Y, kemudian mengetahui besarnya pengaruh perubahan variabel X dan Y, kemudian memprediksi. Jadi yang pertama itu melihat pola hubungannya. Selanjutnya, apakah hubungannya positif, apakah negatif, apakah berhubungan atau tidak. Setelah itu kita juga setelah mengetahui pola hubungannya, kita juga dapat mengetahui pengaruhnya seberapa besar. Seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Kemudian setelah kita mengetahui pengaruh itu, kita memprediksi Y berdasarkan X. Ini persamaan regresinya Y sama dengan A plus beta X ya. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari alfa dan betanya ya. Koefisien ini, rumusnya ini kemarin sudah kita pelajari di statistik 1. Ini nanti adalah rumus kecukupan untuk persamaan regresinya. Jadi asumsi yang ada di dalam regresi. Jadi ketiga hal ini harus dipenuhi ya dalam sebuah analisis regresi. Yang pertama R kuadratnya harus tinggi. Kemudian yang kedua adalah analisis variansnya, statistik F. Kemudian yang ketiga koefisien dari persamaan regresi.
Oke ya. Jadi sebelum masuk ke udah Dek. Sebelum masuk ke regresi, maka kita harus melihat dulu pola hubungan dari dua variabel ya. Jadi baik secara display maupun secara perhitungan nilainya. Sebentar ya. Ya. Jadi dalam analisis regresi itu kita ingin melihat hubungan dari dua variabel ya. Sebelum melakukan analisis regresi ini, kita bisa melakukan analisis korelasi. Jadi kalau memang secara korelasi itu tidak terbukti ada korelasi antara X dan Y, maka jika kita teruskan ke analisis regresi pun dia hasilnya juga tidak akan signifikan. Itu yang secara perhitungan nilai. Kemudian selain menggunakan analisis korelasi, Anda bisa menggunakan yang namanya scatter plot ya. Jadi scatter plot itu menunjukkan secara display. Jadi seperti ini. Jadi Anda melihat pola hubungan dari dua variabel berdasarkan display. Ini terlihat kan? Jadi dari scatter plotnya, yang sampel data car sales dan juga sampel data cars, ini Anda bisa terlihat bahwa yang satu ini secara gambar dia terlihat nih, ada pola ke kanan. Jadi dia terlihat ada hubungan antara X dan Y. Tetapi untuk yang contoh kedua ini secara gambar kayak maaf ada iklan.
Oke, jadi di sini kita ingin melihat pola hubungan dua variabel. Yang pertama dilakukan adalah melihat secara display bagaimana bentuk hubungan antara X dan Y. Jadi secara display dilihat dari scatter plot. Yang kedua adalah melihat nilai koefisien korelasinya. Ini adalah koefisien korelasi, yang atas Pearson correlation ini adalah nilai korelasinya, kemudian yang bawah ini adalah p-value-nya. Seperti kemarin kalau kita melihat apakah sebuah nilai statistik yang diuji itu dia signifikan atau tidak, kan kita melihat p-value-nya, apakah tolak H0 atau tidak. Kars dan Karsels. Nah, ini contohnya, ini ada nilai X, X1, X2, dan Y ya. Jadi kita analyze descriptive correlate ya. Ya, ini korelasi, correlate, kemudian bivariate. Dia ingin melihat korelasi antara X dan Y. Ya, jadi dimasukkan korelasi antara X dan Y. Nah, ini keluar. Maka antara X1 dan Y korelasinya besar, 0,965. Kemudian nilai signifikansinya atau p-value-nya 0. Artinya kalau 0 dia tolak H0. Jadi korelasinya signifikan secara statistik. Jadi nilainya nyata secara statistik. Kemudian kalau dari scatter plot, di sini Anda bisa simple scatter, kemudian Y-nya itu Y, kemudian X-nya itu X1, maka di sini akan terlihat, nah, jadi dia ada kecenderungan hubungan positif ya. Jadi ketika X1 semakin meningkat, maka nilai Y juga semakin meningkat. Ini artinya hubungan positif. Dan dilihat dari polanya, lihat ini polanya hampir seperti garis lurus, berarti hubungannya kuat. Hal ini saling menguatkan dengan nilai korelasi 0,96 ini kan nilainya tinggi ya. Jadi antara X1 dan Y itu korelasinya tinggi, mendekati 1 dan positif. Positif artinya semakin X1 naik, maka Y juga naik. Kemudian X2 ini dilihat korelasinya apakah sama. X2 dia negatif. Jadi minus 0,087. Lumayan kecil ya, 0,087. Jadi kita lihat scatter plotnya dengan X2. Ya, Anda lihat bedanya. Jadi yang korelasinya tinggi, maka scatter plotnya itu terlihat seperti garis lurus. Artinya semakin seperti garis lurus, semakin korelasinya mendekati 1, semakin besar. Kemudian yang X2 ini terlihat scatter plotnya dia acak. Jadi antara X2 dan Y ini korelasinya rendah. Jadi hubungannya tidak terlalu besar. Nah, ini loh data yang saya masukkan ke dalam SPSS tadi. X1 indeks pendapatan nasional, X2 indeks harga impor, dan Y itu indeks impor. Oke, jadi ini selanjutnya kita analisis menggunakan analisis regresi, analyze, regression, kemudian linear. Dependent itu adalah Y, kemudian independence itu adalah X. Nah, ini Anda lihat statistiknya. Diklik collinearity, Durbin-Watson. Kalau deskriptif ini Anda nanti melihat deskriptif dari ininya. Kemudian kalau save ini kita nanti dia akan
tersimpan di dalam ini, kolom-kolomnya ini. Ini standardized residual plot. Jadi misalkan histogram dan normal probability plot ini nanti kita ingin melihat plot dari histogram dan dari residual. Save ini nanti yang muncul ke dalam nih. Jadi ketika sudah di-okein, ini ketika kita bilang save tadi, maka predicted dan residualnya ini muncul nilainya. Predicted itu apa? Yaitu ketika nilai X1 dan X2 dimasukkan ke dalam persamaan regresi, maka dia menjadi predicted value. Kalau residual itu adalah selisih dari Y yang asli dengan nilai prediksinya. Jadi outputnya ini kan kelihatan nih koefisien. Jadi persamaan regresinya dia adalah min 49,341 ditambah 1,364 X1 ditambah 0,114 X2. Ini koefisien. Jadi ini ada di sini di yang file PDF. Nih, koefisiennya di bagian 6 ini. Min 49,341 plus 1,364 X1 plus 0,114 X2. Artinya ketika nilai X dan Y dimasukkan ke dalam persamaan ini ya, copy. Ini ya persamaannya. Y sama dengan min 49 plus 1,364 itu. Nah, di sini kan kita ada X1, X2, dan Y. X1, X2, ini X1, ini X2, ini Y. Nah, kalau nilai X1 dan X2 ini dimasukkan ke dalam persamaan regresi tersebut, misalkan X1 sama dengan 100. X2 sama dengan 100. Y-nya kan berdasarkan data 100. Tapi Y topi atau predicted value, Y taksiran, itu kan menggunakan persamaan regresi. Sama dengan Y taksiran itu adalah min 49,341 ditambah 1,364 X1 ditambah 0,114 X2. Ini ya taksirannya, maka nilai ini X1-nya diganti 100, berarti dia min 49,341 ditambah 1,364 kali 100 ditambah 0,114 kali 100. Nah, ini berapa hasilnya? Min 49,341 ditambah
136,4. Nih ya, ketika dimasukkan 1,364 kali 100, 0,114 kali 100, kemudian dikurangi 49,341, hasilnya Y taksirannya itu adalah 98,459. Nah, ini ketika Anda save tadi di dalam analisis regresi ini, 98,47051. Ya, ini kita kalau di dalam SPSS ini dia koma-komanya tentunya dia mempertimbangkan koma-koma yang panjang ya, bukan pembulatan. Oke, jadi ini adalah ketika X1 dan X2 dimasukkan ke dalam rumus yang diperoleh dari output ini. Jadi beta 0, beta 1 dan beta 2 koefisien persamaan regresinya ketika nilai X1 dan X2 itu dimasukkan, maka keluar nilai pre ini. Nilai pre ini tadi keluarnya dari sini ketika Anda save. Save pre, predicted value. Jadi itu adalah tersimpan di sini otomatis. Tanpa Anda perlu menghitung satu persatu tadi. Kemudian rest ini adalah selisih dari Y dan Y taksiran. Semakin mendekati 0, maka residual itu semakin bagus. Artinya, persamaan yang diperoleh, persamaan regresi yang diperoleh itu semakin mendekati nilai aktualnya ya. Jadi selisih antara Y dan Y topi ini sesedikit mungkin semakin bagus. Oke, jadi ini adalah gambaran umum persamaan regresi dan predicted dan residual. Nah, sekarang adalah asumsi yang harus dipenuhi. Jadi tadi ketika Anda melakukan analyze, kemudian regression dan linear, masukkan Y1, X1, X2, kemudian Anda klik statistik yang mau keluar apa, plotnya apa, maka akan keluar di dalam output nilai-nilai ini. Jadi asumsi goodness of fit dalam analisis regresi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis regresi itu goodness of fit test ya. Uji kebaikan persamaan regresi. Goodness of fit itu yang pertama dia adalah R square atau R kuadrat. Kemudian yang kedua adalah ANOVA, uji secara simultan, dan yang ketiga adalah uji T, biasanya uji terhadap koefisien regresi. Yang pertama R kuadrat. R kuadrat ini dia harus R kuadrat ini nilainya menyatakan kontribusi X terhadap Y. Jadi semakin besar nilai R kuadrat, maka kontribusi X terhadap dia semakin besar. Artinya model yang Anda buat itu semakin bagus. Nah, sekarang kita lihat di output tadi. R square itu yang mana? Yang ini ya. Ini kita copy. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, R kuadrat ini yang R square ini ya. Ini R square. Menyatakan kontribusi dari X terhadap Y. Jadi dalam model persamaan regresi yang dibuat, R square sama dengan berapa? 0,939. R square sama dengan
0,939. Artinya kontribusi X dalam memprediksi Y sebesar 93,9%. Kemudian sisanya yaitu berapa? 6,1% ya. 6,1% dipengaruhi variabel lain. 93% ini besar ya. ANOVA. Nah, uji hipotesisnya untuk ANOVA seperti yang ada di dalam file. Ini karena saya malas ngetik aja. Ini ANOVA ya. Hanolnya ini. Ini Hanolnya, persamaan regresi tidak signifikan. H1-nya adalah persamaan regresi signifikan. Jadi kalau kondisi H0 dan H1-nya seperti ini, maka kita berharap menolak H0 ya. Jadi kita berharap menolak H0. Kalau H0 ditolak berarti persamaannya signifikan, model signifikan. Kita melihat dari mana ANOVA ini, dari output ANOVA, ini dia. Output ANOVA. Jadi kita copy paste di sini. Nah, ini dia nilai signifikansi atau p-value-nya. Tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Nah, ini nilainya adalah 0. Berarti kesimpulan tolak H0. Berarti persamaan regresi signifikan. Kemudian yang ketiga, goodness of fit yang ketiga adalah uji T atau koefisien regresi. Yang pertama karena ini ada persamaan regresinya ya, persamaan regresi. Persamaan regresinya kan Y sama dengan minus 49,341 ditambah 1,364X1 ditambah 0,114X2 plus error. Error ini residual ya. Jadi persamaan regresinya ini berarti dia akan ada 3 koefisien yang diuji ya, beta 0, beta 1, dan beta 2. Uji T, koefisien regresi, jadi yang pertama adalah beta 0, beta 0. Oke, jadi kita beta 0. Beta 0. Beta 0, uji hipotesisnya adalah H0, beta 0 sama dengan 0. Kemudian H1-nya beta 0 tidak sama dengan 0. H1 beta 0 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, beta 0 sama dengan 0 ini artinya adalah beta 0 sama dengan 0 itu artinya nilai koefisien regresi tidak signifikan. Ya dong, karena kita kan memperoleh beta 0 minus 49341. Kalau beta 0-nya 0, berarti kan nilai 49 itu tidak signifikan. Kemudian, beta 0 tidak sama dengan 0 itu artinya koefisien regresi signifikan.
Jadi intinya di sini kita sama berharap untuk menolak H0. Jadi kita lihat ini ya yang koefisien. Output yang koefisiennya ini, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, nilai signifikansinya yang ini, nilai p-value-nya. Ini nilai p-value-nya, kemudian ini nilai koefisiennya. Yang tadi kita masukkan ke persamaan, min 49,341 plus 1,364 X1 plus 0,114 X2. Nah, ini dia koefisiennya, kemudian ini p-value-nya. Apakah koefisien ini signifikan, signifikan, signifikan? Nah, ini berarti koefisien beta 0 tidak signifikan secara statistik. Karena nilainya lebih dari 0,05. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat di sini adalah beta 1 dan beta 2 ya. Beta 1 kemudian beta 2. Nah, berdasarkan output itu, koefisien beta 1-nya signifikan. Karena nilainya 0 ya, kurang dari signifikan. Karena nilai p-value untuk beta 1 kurang dari 0,05. Demikian juga beta 2 ya. Kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Ini uji hipotesisnya. Jadi, koefisien beta 0 tidak signifikan, B1 signifikan, dan B2 juga tidak signifikan. Oke, jadi goodness of fit test itu ada 3 hal itu ya. Saya ulangi, yang pertama R kuadrat, yang kedua ANOVA, dan yang ketiga adalah uji T, uji koefisien regresi. Jadi bagaimana X2? Jadi X2 ini dia tidak signifikan. Jadi X2 ini tidak signifikan mempengaruhi Y. Jika Anda kembalikan lagi ke analisis korelasi di awal tadi, yang X2 kan dia juga nih, tidak signifikan, sama kan? Jadi X2 terhadap Y itu tidak signifikan memberi pengaruh. Jadi X2 itu tidak kita masukkan ke dalam model juga tidak apa. Jadi X2 bisa dikeluarkan dari model. Jadi kalau X2 dikeluarkan dari model bisa jadi residualnya lebih bagus. Kita tidak perlu banyak-banyakan nilai X ya. Kalau memang yang mempengaruhi cuma satu, ya kenapa harus dimasukkan banyak-banyak. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini adalah mengenai goodness of fit dari sebuah persamaan regresi. Analisis regresi. R2, ANOVA, dan uji T. Nanti minggu depan kita pelajari lagi tentang uji asumsi klasik. Jadi terhadap nilai error ini tadi, residual ini nanti kita akan menguji sesuai asumsinya. Jadi regresi asumsinya banyak ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini nanti saya share file
apa namanya PDF-nya. Jadi Anda bisa mencoba. Di sini ada tahapannya juga. Apa-apa yang diklik. Ada yang ditanyakan? Nanti saya harap Anda mencoba yang ini tadi, memasukkan data yang ini, cuma dikit ini kan, ini cuma 9 data. Anda masukkan, kemudian dianalyze yang pertama korelasi, setelah itu regresi. Anda coba seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian kalau ada kendala bertanya ya. Kalau bertanya misalkan susah dijelaskan boleh pakai video. Seperti Cynthia kemarin, pakai video gitu, jadi saya lebih gampang memahaminya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak, Bu. Sudah jelas ya. Jadi silakan dicoba. Eh, Setelah saya share file PDF-nya, silakan dicoba. Oke, kalau sudah oke, saya akhiri dulu. Ini sudah saya screenshot, ada 24 orang. Berapa orang ya? Ya, ada 24 orang termasuk saya. Oke, jadi untuk hari ini sekian dulu ya. Silakan dicoba dan semoga bermanfaat. Karena biasanya dari Fakultas Ekonomi kalau skripsi kita sering banget ya menggunakan analisis regresi. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak semuanya ya. Terima kasih Diki yang sudah menyediakan Zoom-nya. Siap, makasih, Bu. Oke, sekian dulu. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.